Nathan menatapku dengan mata sendunya, yang tiba-tiba saja terlihat indah bagiku. Jantungku berdetak kencang, lebih kencang dari biasanya. Aku terpaku. Kamu kok jadi sumringah gitu, Miko? Apa kamu juga suka sama saya? Ucap Nathan penuh tanya, atau penuh harap. Juga, tanyaku heran. Apa itu berarti sebenarnya kamu menyukai saya? Lanjutku mencoba menebak apa yang Nathan harapkan sebenarnya. Kalau benar aku menyukai kamu, kamu gak marah kan? Balas Nathan sedikit bertanya. Atau hanya sekedar ingin tahu tentang perasaanku yang sebenarnya. Kenapa aku harus marah? Tanyaku tanpa sadar. Ya, karena kita berdua sama-sama tahu, jika aku menyukai kamu lebih dari sekedar sahabat, itu jelas sebuah kesalahan. Ucap Nathan terdengar hati-hati. Oke, terlepas hal itu salah atau benar, sekarang aku ingin kamu jujur tentang perasaanmu yang sebenarnya padaku, Nat. Ucapku membalas. Entah apa yang aku harapkan dari semua itu. Jika benar Nathan menyukaiku lebih dari sekadar sahabat, lalu bagaimana dengan perasaanku yang sebenarnya? Sejujurnya, sejak pertama kali bertemu kamu, aku memang sudah tertarik sama kamu, Miko. Dan ketika akhirnya kita bisa menjadi sahabat, aku semakin yakin kalau aku sebenarnya telah jatuh cinta sama kamu. Aku bahagia bisa dekat dengan kamu, Miko. Tapi aku juga takut kalau kamu akan menjauhiku jika kamu tahu perasaanku yang sebenarnya. Namun semakin hari, aku semakin tidak bisa menahan perasaanku. Aku semakin mencintai kamu, Miko. Karena itu, aku berusaha untuk selalu ada buat kamu. Aku tak bisa jauh-jauh dari kamu, Miko. Aku harap kamu tidak membenciku karena itu. Cerita Nathan akhirnya. Aku terkesima. Aku sudah bisa menduga hal itu dari awal. Tapi tetap saja aku merasa hal itu sesuatu yang tidak wajar. Jelas hal itu sebuah kesalahan. Tapi dulu ketika SMP, aku memang pernah jatuh cinta dengan seorang gadis teman sekelasku, semacam cinta monyet. Aku bahkan sempat pacaran dengan gadis teman sekolahku itu. Tapi hubungan kami hanya bertahan selama beberapa bulan. Sejak hubunganku itu berakhir, aku tak pernah lagi pacaran. Namun saat memasuki masa SMA, setidaknya sejak ayahku meninggal, aku mulai sering merindukan sosok laki-laki dewasa dalam hidupku. Aku jadi sering menghayalkan sosok laki-laki yang menarik perhatianku. Mulai dari kakak seniorku, atau guru olahragaku, dan juga satpam di tempat aku sekolah. Hingga aku kuliah, hal itu terus terjadi. Aku pernah jatuh cinta pada salah seorang dosenku di kampus. Tapi semuanya itu hanya ada dalam anganku. Aku tak pernah berani untuk mendekati setiap laki-laki yang aku suka. Karena aku tahu kalau hal itu jelas sebuah kesalahan.
Namun sekarang, tiba-tiba Nathan datang. Ia berusaha mendekatiku dan kami pun menjadi akrab. Aku merasa nyaman saat bersama Nathan. Namun karena ia sebaya denganku, aku tidak terlalu memikirkan kedekatan kami. Aku menganggap Nathan hanya sebagai sahabat. Meski sebenarnya, aku juga merasa bahagia bisa dekat dengannya. Karena selain Nathan orangnya baik, tampan dan gagah, serta juga sangat ramah, aku juga sangat jarang punya teman dekat. Jadi, kedekatanku dengan Nathan mampu menghiasi hari-hariku dengan segala keindahannya. Aku bahagia punya sahabat seperti Nathan. Aku merasa tenang saat bersamanya. Tapi aku tidak yakin kalau apa yang aku rasakan tersebut adalah cinta. Kenapa kamu diam, Miko? Tanya Nathan tiba-tiba. Kamu jijik ya mendengarnya. Lanjutnya. Aku menatap kembali wajah tampan itu. Nathan begitu belak-belakan mengungkapkan perasaannya padaku. Dan aku merasa tak tega menolaknya. Meskipun hatiku sendiri belum yakin dengan perasaanku terhadap Nathan. Enggak kok, Nat. Aku enggak merasa jijik. Aku justru senang mendengarnya. Karena aku juga suka sama kamu, Nat. Balasku akhirnya dengan sedikit terbata. Kamu serius, Miko? Tanya Nathan setengah tak percaya. Iya, aku serius, Nat. Aku juga suka sama kamu. Balasku pelan. Jadi, apa kamu mau menjadi pacarku? Tanya Nathan kemudian. Iya, aku mau, Nat. Tapi aku ingin tahu dulu peranmu apa dalam hal ini. Balasku, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Kalau keputusanku untuk menerima cinta Nathan bukanlah sebuah kesalahan. Aku teh, balas Nathan singkat. Lalu, apa kamu pernah melakukan peranmu tersebut sebelumnya? Tanyaku lagi. Pernah sih beberapa kali, tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak pernah lagi. Sudah lebih dari setahun aku tidak lagi berhubungan dengan laki-laki. Sekarang aku pengen menjalin hubungan yang serius. Dan sejak aku jatuh cinta sama kamu, aku semakin yakin kalau kamu adalah pelabuhan terakhirku, Miko. Jelas Nathan cukup terbuka. Lalu bagaimana dengan kamu, Miko? Peran kamu apa? Dan sudah berapa kali kamu melakukannya? Tanya Nathan kemudian setelah ia terdiam beberapa saat. Aku belum yakin peranku apa, Nat. Karena aku memang belum pernah pacaran dengan laki-laki sebelumnya. Tapi kadang aku sering menghayal kalau aku punya pacar cowok. Aku pengen selalu jadi B. Balasku sangat pelan. Berarti kita cocok dong, ucap Nathan dengan nada riang. Iya, semoga saja kita bisa cocok dalam segala hal, Nat. Timpalku ringan. Aku sangat bahagia saat ini, Miko. Aku benar-benar mencintai kamu. Ucap Nathan terdengar tulus. Aku juga mencintai kamu, Nat. Balasku, meski hatiku belum sepenuhnya mengakui hal tersebut. Mendengar hal itu, tiba-tiba Nathan mendekatiku. Kamu mau ngapain, Nat? Tanyaku gugup. Aku mau memainkan peranku sebagai T bersama kamu, Miko. Ucap Nathan terdengar mesra. Tapi aku belum siap untuk hal itu, Nat. Aku belum mau melakukannya. Aku masih butuh waktu. Balasku sedikit bergetar. Kalau kamu benar-benar mencintaiku,
Kamu harusnya nggak perlu lagi merasa ragu untuk melakukannya denganku, Miko. Kita kan sama-sama saling mencintai, ucap Nathan sambil terus berusaha mendekatiku. Apa cinta harus dibuktikan dengan hal itu? Tanyaku, masih berusaha menghindar. Ya, nggak juga sih. Tapi aku sangat menginginkan kamu, Miko. Balas Nathan. Perlahan ia mulai diam kembali. Iya, aku ngerti Nathan. Tapi jangan sekarang ya. Aku benar-benar belum siap. Lagi pula mamaku juga sedang di rumah. Aku takut nanti mama mendengarnya. Ucapku berusaha membuat Nathan membatalkan keinginannya tersebut. Setidaknya untuk saat ini. Baiklah Miko. Kalau kamu memang belum benar-benar siap, aku gak akan memaksa kamu. Tapi setidaknya sekarang, aku sudah tahu bagaimana perasaanmu padaku. Balas Nathan akhirnya dengan nada sedikit kecewa. Dan aku merasa sedikit lega. Aku bukannya gak mau melakukan hal tersebut bersama Nathan. Secara fisik, Nathan adalah sosok yang sangat menarik. Aku bisa membayangkan betapa indahnya melakukan hal tersebut bersama Nathan. Tapi bukan itu tujuanku menerima cinta Nathan. Aku hanya tidak ingin membuat ia kecewa. Aku tidak ingin ia pergi menjauh dariku jika aku menolaknya. Aku selalu ingin menghabiskan waktu berdua bersama Nathan, terlepas apapun status kami saat ini. Sejak berpacaran, aku dan Nathan semakin dekat dan lengket. Kemana-mana kami selalu berdua. Kami semakin sering menghabiskan waktu bersama. Nathan juga semakin sering bermain di rumahku. Kehadirannya juga disambut dengan baik oleh mamaku. Nathan memang cukup pandai memikat hati mama. Terlihat sekali mama sangat menyukainya. Mereka juga mulai terlihat akrab. Dan aku turut merasa senang akan hal itu. Karena jika mama bisa dekat dengan Nathan, artinya Nathan semakin bebas bermain di rumahku. Sudah 2 bulan lebih kita pacaran, Miko. Tapi aku bahkan belum bisa mengecup pipimu. Keluh Nathan suatu siang di kamarku. Kamu sabar ya Nathan, balasku. Dengan hanya saling tatap seperti ini saja, aku sudah merasa bahagia. Balasku apa adanya. Aku memang mulai jatuh cinta sama Nathan. Dari hari ke hari, perasaanku terus berkembang terhadap Nathan. Aku semakin bahagia menjalani hari-hari bersamanya. Tapi untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar saling tatap, aku masih ragu. Aku tidak ingin menodai cinta indah kami dengan melakukan hal tersebut. Aku takut jika kami melakukannya sekarang, justru akan membuat kami lebih cepat merasa bosan, yang pada akhirnya hanya akan membuat hubungan kami kandas, dan aku belum siap kehilangan Nathan untuk saat ini. Tapi aku juga ingin membuktikan cintaku padamu, Miko. Ucap Nathan membalas ucapanku barusan. Dengan kamu terus bersamaku seperti sekarang ini, itu sudah cukup membuktikan semuanya, Nat. Kamu tak perlu membuktikan apa-apa lagi padaku. Balasku ringan. Tapi cinta tidak cukup hanya dengan kata-kata, Mik. Cinta juga butuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang lebih dari sekedar saling tatap dan saling mengungkapkan perasaan. Cinta juga butuh tindakan yang lebih, Miko. Kamu paham kan maksudku? Ucap Nathan penuh harap. Kadang aku memang merasa tidak tega melihat Nathan seperti itu. Aku juga kadang berpikir untuk segera melakukan hal tersebut bersama Nathan.
Aku juga ingin membuktikan cintaku padanya, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat sebuah tindakan nyata. Aku akan bersedia melakukan hal tersebut bersama kamu, Nat. Tapi bukan di sini, bukan di rumahku. Ucapku akhirnya, tak tega melihat wajah penuh harap milik Nathan. Lalu, kamu mau kita melakukannya di mana? Tanya Nathan cukup antusias. Terserah kamu, tapi yang pasti bukan di sini. Balasku pelan. Untuk sesaat Nathan terdiam. Ia terlihat sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau di rumahku aja? Tawarnya akhirnya. Kamu yakin kita aman melakukannya di sana? Tanyaku dengan nada khawatir. Iya, aku yakin Mick, di rumahku lebih aman. Karena mama dan papa sangat jarang berada di rumah. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Para pembantuku juga punya tempat tersendiri di belakang rumah. Mereka juga tak akan berani mengganggu kebersamaan kita. Ucap Nathan cukup yakin. Iya udah, jadi kapan kamu akan mengajak aku ke rumahmu? Tanyaku kemudian. Bagaimana kalau nanti malam? Tawar Nathan. Kalau malam aku agak susah keluar rumah, Nat. Mamaku pasti tidak akan mengizinkannya. Balasku ragu. Udah, kamu tenang aja. Biar aku yang ngomong sama mama kamu. Jika beliau tahu kamu di rumahku, beliau pasti tidak akan melarangnya. Ucap Nathan meyakinkanku. Mengingat kedekatan Nathan dan mamaku selama ini, aku cukup yakin kalau Nathan pasti bisa membujuk mama untuk memberi aku izin menginap di rumah Nathan. Oke, terserah kamu aja, Nat. Selama hal itu bisa membuat kamu bahagia. Ucapku akhirnya terdengar pasrah. Dan begitulah, Nathan pun berusaha meminta izin kepada mama untuk mengajak aku menginap di rumahnya. Meski terlihat cukup berat, mama pun akhirnya memberi izin padaku. Terima kasih tante, ucap Nathan kepada mama yang masih terlihat bimbang. Selama ini, aku memang belum pernah menginap di rumah siapapun sebelumnya. Mama selalu merasa khawatir. Aku biasanya hanya bisa keluar di malam hari, hanya sampai jam 10 malam. Itu pun masih sering ditelepon mama. Tapi entah mengapa, sekarang mama dengan begitu mudahnya memberi izin padaku untuk menginap di rumah Nathan. Nathan memang cukup hebat untuk merebut hati mama dan juga hatiku. Lalu, seperti apakah pergelaranku dengan Nathan akhirnya? Mengingat itu adalah pertama kalinya bagiku. Dan bagaimana pula kisah cinta kami selanjutnya? Mungkinkah hubungan kami akan bisa bertahan lebih lama lagi setelah Nathan berhasil mendapatkan semuanya dariku? Simak kelanjutan kisah ini di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.